Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah video kumpulan resep olahan tahu ya teman-teman. Selamat mengikuti, langsung ke menu pertama, resep tahu nomor 1. Pertama, goreng 1 kg tahu putih yang sudah dipotong-potong dadu. Ini saya menggunakan tahu putih yang sudah gurih dari pabriknya ya. Lanjut, tumis 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 7 buah cabai. Tumis dengan kurang lebih 2 sendok makan minyak sampai wangi, sampai warna bawang-bawangannya itu berubah kuning kecoklatan atau sampai layu. Ini penting biar masakan kita nanti rasanya enak. Setelah itu baru deh kita masukkan tahu yang sudah kita goreng kering. Tambahkan 5 sendok makan kecap manis dan 2 sendok makan saus tiram. Karena tahunya sudah membawa rasa gurih dan juga saus tiram juga membawa rasa asin, tidak perlu penambahan apapun ya. Jangan ditambah garam dan kaldu bubuk. Ini saja cukup. Kecap dan saus tiram. Kita aduk-aduk rata, jangan dikasih air ya, biar lebih mantap rasanya. Setelah tercampur rata, nah seperti ini ya, dan mulai berminyak, sudah deh matikan kompornya dan tahu goreng saus tiramnya siap disajikan. Pertama, kukus terlebih dahulu 10 buah tahu coklat, 10 potong tempe, dan 10 papan tahu putih. Ini kita akan kukus selama 30 menit agar hasilnya nanti mendul-mendul. Saya mengukusnya menggunakan kukusan dari Mito. Ini adalah Mito Steamer Elektrik STM 100. Ini garansi resmi 1 tahun ya, kapasitas 3 tingkat, total bisa 9 liter. Kemudian tangkinya bisa 1,5 liter, sudah memenuhi standar LPGB, bahan yang digunakan aman terhadap makanan. Lubang monitoring air transparan memudahkan dalam memantau kapasitas air. Dapat menambahkan air saat sedang digunakan dan membuat uap hanya dalam 30 detik, sangat cepat dan efisien. Enak banget nih punya ini ya, dilengkapi dengan termostat melindungi mesin jika terlalu panas, pemanas die casting dengan lapisan anti lengket, dilengkapi dengan indikator, dan ini low watt ya. Setelah 30 menit kita buka, kita matikan. Sudah mati otomatis ya. Hasilnya seperti ini. Hasilnya kalau dikukus itu ya, tahunya akan lebih kenyal. Sekarang kita tumis 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah dengan kurang lebih 7 sendok makan minyak. Minyaknya boleh dikurangi ya. Ini kita goreng dulu agar nanti hasil akhirnya masakannya jadi sedap. Minyak ini gunanya agar nanti ketika sudah mateng, kalau mau dipanggang tidak perlu minyak lagi. Nah, setelah bawang putihnya wangi, baru deh kita masukkan tahu. Satu-satu kita masukkan ya, biar tidak terciprat. Nah, ini terlihat ya tahunya sudah lebih kenyal. Ini tuang aja semua ya, tempe, kemudian tahu coklatnya juga sudah masuk semua. Setelah semuanya masuk, kita susun ya, seperti ini. Baru saya masukkan 2 liter air kelapa. Ini saya beli dengan harga Rp2.000 ya di tukang kelapa. Tambahkan 7 lembar daun salam, 5 ibu jari lengkuas geprek, lada bubuk 1 sendok teh, 2 sendok makan ketumbar bubuk, 3 ibu jari gula merah, 5 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh garam, serta 1 ibu jari asam. Kita aduk agar bumbunya merata. Setelah diaduk, langsung aja kita akan tutup.
Setelah kita tutup, kita masak ya sampai airnya habis atau tersisa sedikit. Di tengah perjalanan kita sesekali ya aduk perlahan atau aduk hati-hati atau dibolak-balik secara hati-hati tahu dan tempenya agar warnanya dan rasanya merata ketika sudah matang. Nah, ini kita balik, ini saya letakkan tahu coklatnya di sisi pinggir ya, biar tahu putih dan tempenya tuh tenggelam sehingga warnanya tuh rata hasil akhirnya. Tutup dan masak lagi. Nah, akhirnya tersisa sangat sedikit seperti ini ya setelah matang. Nah, ini tahu coklat gorengnya akan saya pisah menjadi bacem basah ya, atau bacem nyemek-nyemek. Ini tadi udah dicobain, rasanya enak banget. Nah, sekarang kita cobain lagi ya. Lihat nih tuh, terlihat ya teksturnya akan berubah, tekstur dalam tahu dan tempe ketika dia dikukus terlebih dahulu sebelum direbus. Nah, ini bacem basahnya. Sekarang untuk bacem keringnya kita panggang. Karena tadi masaknya sudah menggunakan minyak, kita panggang tanpa menggunakan minyak ya. Nah, ini kita panggang tempe dan tahu putih yang sudah berubah warna menjadi coklat tua ya. Kita panggang bolak-balik, ini sebentar aja manggangnya. Nah, ini kalau dipanggang seperti ini akan lebih tahan terhadap basi ya. Kalau mau buat bepergian bekal ya, ini sebaiknya dipanggang terlebih dahulu atau digoreng dengan sedikit minyak. Ini selain tahan basi, nanti rasanya akan lebih kenyal dan lebih legit. Nah, ini warnanya cantik banget. Selain dari bumbu-bumbu, juga dari air kelapa ya, membuat warnanya cantik. Mari kita coba. Nah, ini masih agak panas ya. Makin dingin dia akan makin kenyal. Rasanya beneran enak, bumbunya meresap sampai ke dalam. Pertama, rebus dahulu tahu coklatnya. Ini agar nanti tahunya rasanya lebih lembut dan juga lebih sehat. Terutama kalau tahunya sudah disimpan di kulkas ya, supaya membuang rasa asam dan aroma tidak sedap. Setelah direbus mendidih lalu dicuci bersih. Nah, ini sudah mendidih, matikan kompor, cuci bersih. Sekarang kita buat bumbunya. Haluskan cabai merah 15 buah, 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 7 butir kemiri. Setelah itu panaskan sedikit minyak, tumis 5 siung bawang merah iris. Tumis sampai warnanya kuning kecoklatan dan aromanya wangi. Ini penting supaya nanti masakannya sedap, enak. Setelah warnanya kuning kecoklatan, bawang merahnya, baru dimasukkan bumbu halusnya, cabai, bawang putih, bawang merah, dan kemiri halus. Ditumis sampai wangi, sampai berminyak seperti ini. Baru deh kita tambahkan 2 sendok makan udang rebon. Kalau tidak ada udang rebon bisa diganti dengan 1 jari terasi.
Lanjut, masukkan 500 ml air, 3 lembar daun salam, dan 3 ibu jari lengkuas. Biarkan mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan tahu yang sudah kita rebus dan cuci bersih. Biarkan mendidih. Tambahkan secara bertahap 500 ml santan. Aduk sambil biarkan mendidih. Tambahkan 3 sendok teh garam, seperempat sendok teh micin atau MSG, dan setengah sendok teh lada bubuk. MSG atau micin bisa diganti dengan 1 sendok teh gula. Tes rasa. Rasanya udah enak. Kita tanakkan ya agar bumbunya meresap. Lalu masukkan sisa santannya. Sambil kita biarkan mendidih, kita masukkan 9 buah cabai utuh, cabai merah dan cabai hijau. Biarkan mendidih sebentar lagi. Kita icipin lagi. Kita tes rasa. Sudah oke banget. Taburi dengan bawang goreng kalau ada, atau ini irisan daun bawang. Nah, sudah deh. Sayur tahu bumbu santannya siap disajikan. Ini beneran enak. 10 buah tahu coklat dibelah 2 seperti ini. Jadinya 20 buah tahu ya. Setelah dibelah 2, kita balik seperti ini. Nah, sambil nanti kita ambil bagian putihnya ya, yang terlalu tebal. Untuk 20 tahu wale, 20 buah ya tahu wale. Selain dari bagian putih tahunya, kita akan tambahkan tepung ya. Tambahkan juga 3 siung bawang putih dan 1 batang daun bawang iris. Lalu tepungnya 5 sendok makan tepung terigu dan 5 sendok makan tepung tapioka. 1 sendok teh kaldu bubuk peres ya, tidak munjung. Sudah masuk tepung terigu, sekarang masuk tepung tapiokanya atau tepung singkong, lalu diaduk rata. Sambil kita didihkan air ya. Setelah semua bahan tercampur rata, masukkan secara bertahap air mendidih kurang lebih 100 ml air panas ya, supaya nanti lebih tercampur dengan baik dan adonan tepungnya sudah setengah matang, sehingga ketika nanti digoreng dan disantap tepungnya tidak mentah. Hasil percampuran tepung dan air harus seperti ini ya. Jadi tidak encer tapi juga tidak terlalu akas ya.
supaya nanti hasil akhirnya tidak kelembekan dan juga enggak keras. Nah teman-teman, kalau mau yang menambahkan telur, tetap adonan akhirnya harus seperti ini ya. Kalau dirasa-rasa kurang terigu atau kurang sagu, bisa ditambahkan dengan komposisi sama 1:1. Nah ini 5 sendok makan terigu, 6 sendok makan tepung tapioka atau sagu singkong. Nah seperti ini ya hasil akhirnya. Lalu langsung aja kita masukkan ke dalam celah tahu yang sudah kita balik. Kita masukkan ke bagian coklatnya sambil ditekan tipis supaya tidak terlalu tebal seperti ini. 1 tahu ukurannya 1 sendok teh adonan. Lakukan semua sampai selesai. Lanjut goreng, masukkan ke dalam minyak panas dan minyaknya harus agak banyak supaya matangnya sampai ke dalam. Kita goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan merata. Setelah masuk, suhu minyaknya agak diturunkan sedikit ya. Jangan terlalu panas banget supaya matangnya sampai ke dalam dan tidak tahteng atau matang di luar, mentah di dalam. Nah, seperti ini udah deh kita angkat. Hasilnya seperti ini, cantik banget. Ini bisa banget disantap dengan saus kacang, sambal kecap, atau hari ini mbok santap dengan cabai rawit mentah. Enak banget. Coba deh kita buka bagian dalamnya. Nih, lihat nih. Dalamnya itu kenyal dan luarnya terlihat ya. Luarnya tuh crispy. Cara membuatnya gampang, rasanya enak banget, cocok banget nih buat teman minum teh atau kopi. Pertama kita buat adonan tepungnya dulu ya. 10 sendok makan tepung terigu. Ini untuk membuat 20 buah tahu susur atau tahu isi bihun. Tambahkan 5 sendok makan tepung beras. 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin. Tambahkan 1/4 sendok teh kunyit bubuk, lalu aduk campur dengan 400 ml air. Masukkan airnya secara bertahap, aduk sampai benar-benar rata dan tidak bergerindil. Tes rasa, kalau udah oke, gurihnya sudah pas, tambahkan lada bubuk biar lebih renyah. Ini mbok tidak pakai baking powder atau baking soda, tapi ditambahkan 2 sendok makan minyak. Ini pakai minyak bawang, kalau tidak ada bisa diganti dengan minyak biasa. Lalu aduk lagi sampai rata. Nah, hasilnya tuh encer tidak, tapi juga kental banget tidak ya. Seperti ini ya, sisihkan dulu. Rebus 150 gram bihun selama 3 menit atau sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam kemasan.
Setelah mendidih dan cukup empuk atau setelah 3 menit, angkat dan sisihkan atau tiriskan. Kita buat bumbunya, 5 siung bawang putih dan 15 buah cabai merah. Kita haluskan, tambahkan sedikit air agar bisa lebih halus. Langsung masukkan ke dalam wajan yang sudah berisi dengan minyak yang sudah kita panaskan. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh gula. Lalu ditumis sampai wangi, sampai aroma langu, cabai, dan bawang putihnya hilang. Setelah itu masukkan bihunnya. Ditumis, diaduk rata. Tambahkan 2 sendok makan minyak bawang. Aduk lagi, tambahkan toge dan daun bawang. Aduk lagi, jangan lupa dites rasa. Kalau sudah oke, kita siap-siap akan masukkan ke dalam tahunya ya. Nah, ini 20 buah tahu coklat. Kita sudah cuci dan peras, lalu disayat bagian tengah seperti ini. Lalu kita masukkan atau kita isi dengan bihun tumis yang sudah kita buat tadi ya. Ini agak masih panas. Masukkan dan tekan, usahakan sebanyak mungkin masuknya. Lalu masukkan ke dalam adonan tepung yang sudah kita buat tadi. Dicelup-celup seperti ini sambil sudah kita panaskan minyak ya di wajan di atas kompor. Masukkan ke minyak yang sudah panas. Agar atasnya tertutup, siram dengan adonan tepung. Nah, terlihat ya, itu ambiar tepungnya, berarti ini nanti renyah banget. Nah, ini kita masukkan lagi bagian yang terbuka atau bagian yang ada isi bihunnya itu diletakkan di sisi atas ya. Lalu disiram dengan adonan tepung supaya terkunci dan tidak berantakan atau enggak berontak. Kita goreng bolak-balik. Nah, ini namanya tahu berontak atau tahu susur atau tahu isi. Goreng sampai warnanya kuning kecoklatan atau sesuai selera. Lalu kita angkat. Nah, terlihat ya kerenyahannya sudah tampak, warnanya cantik. Lakukan sampai selesai. Nah, udah mateng seperti ini. Nah, dalamnya tuh lihat tuh. Wah, ini beneran enak, pakai banget. Wah, cocok banget nih untuk yang suka makan gorengan. Selamat mencoba.